Oke, selamat malam semua, salam profit, saya Saiful dari platinumforex.id. Minggu lalu, tepatnya di akhir Maret 2023, heboh di broker lokal PPT masuk ke pemberitaan media-media kecil ya. Jadi media besar nggak ada, adanya media-media kecil. Jadi sekelas Kompas tidak ada, sekelas Detik.com tidak ada. Apa itu? Yaitu korban trading forex minta Polda Metro bongkar kejahatan bos TPFX. Ketika saya melihat judulnya, saya agak aneh karena setahu saya TPFX adalah suatu broker lokal yang terregulasi Bapeti. PT TPFX adalah PT Trijaya Pratama Future yang berkantor di Sudirman. Terus kemudian ini juga ada izin Bapeti 407 Bapeti I-7/2004. Kemudian selain terdaftar Bapeti juga boleh dibilang ini merupakan broker yang udah agak lama ya, dari tahun 2004. Terus jenis akunnya juga banyak. Kemudian boleh dibilang salah satu broker lokal atau regulasi Bapeti yang ternama di Indonesia ya. Regulasi Bapeti, terus ada JFX, terus Asosiasi Aspeptindo, kemudian platformnya adalah MetaTrader 4. Ini adalah websitenya tpfx.co.id. Kemudian apa yang menjadi ribut-ribut di website atau di pemberitaan itu adalah laporan dari korban mengenai bos TPFX yang menurut korban itu melakukan penipuan ya. Kita lihat dulu pemberitaan di xnews.id, ada juga di pemberitaan di Media Indonesia. Ini juga sama tanggal 30 Maret 2023. Terus untuk di xnews.id ini lebih detail. Korban trading forex minta Polda Metro bongkar kejahatan bos TPFX. Lundu Tagorna Sirikal selaku kuasa hukum korban trading forex berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat segera mengungkap modus operandi yang dilakukan broker forex PT Trijaya Pratama Future atau TPFX. Ini baru ketahuan satu atas aduan klien kami. Kami juga menduga masih banyak para korban trading forex TPFX yang mengalami hal serupa. Untuk itu kami membuka ruang konsultasi dan bantuan hukum bagi para trader forex yang dirugikan PT Trijaya Pratama Future, kata Lundu melalui keterangan Kamis 30 Maret. Jadi baru akhir bulan Maret 2023 kemarin. Ia menuturkan pihaknya sudah melaporkan bos TPFX alias Dirut PT Trijaya Pratama Future ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terregister dengan nomor sekian ya. Laporan diterima 24 Maret 2023. Pelaporan polisi itu dikatakan Lundu terkait adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan broker TPFX pada kliennya Agung Saputra 7 dan 8 Februari 2023. Dia menjelaskan perkara hukum yang sedang dialami kliennya berupa kerugian sebesar 1,75 miliar. Bahkan Lundu menyebut ketika kliennya akan mengajukan withdraw atau penarikan keuntungan di trading forex itu terbaca statusnya masih tertunda. Sebelumnya, terang dia korban mendaftarkan akun trading forex TPFX 7 Februari 2023 yang kemudian klien melakukan transfer biaya sebesar 21880.000 yaitu 21 juta ya ke rekening BCA atas nama pemilik PT Trijaya Pratama Future. Jadi ini uang depositnya dari Bapak Agung ini adalah 21,8 juta ya. Uang yang transfer klien kami itu merupakan dana deposit modal untuk melakukan transaksi trading di PT TPFX. Ini depositnya 21, kemudian yang di WD 1,7 M. Wah, profitnya banyak. Lundu menegaskan dengan adanya temuan penghapusan histori transaksi di aplikasi MetaTrader 4 atas akun kliennya oleh broker TPFX serta adanya penarikan modal kliennya yang berkurang itu, pihaknya pun langsung melaporkan unsur pidana tersebut ke Polda Metro Jaya. Kami melakukan bos forex
PT Trijaya Pratama Futur karena unsur pidana pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan alasan serta adanya bukti-bukti kuat. Tutup dia. Kemudian saya bacakan lagi dari Media Indonesia 30 Maret 2023. Korban trading forex minta Polda Metro bongkar kejahatan bos TPFX. Ini isinya sama ya. Persis kata-katanya sama. Jadi hanya perbedaan media saja. Jadi ini yang saya pahami adalah Bapak Agung itu selaku yang melaporkan itu dia deposit 21 juta, kemudian saldonya jadi 1,7 miliar, kemudian mau WD 30, mau WD sejumlah profitnya ya 1,7 miliar, tapi terpending oleh broker. Ini yang saya baca ceritanya seperti itu ya, jadi akhirnya dia nggak bisa WD profitnya. Kemudian kita lihat apakah tanggapan dari TPFX ini. Jadi kita tidak bisa melihat suatu informasi dari satu sisi juga, kita melihat juga tanggapan dari terlapor atau TPFX-nya, apakah kejadian yang aslinya seperti apa, karena memang dari deposit 21 juta, kemudian saldonya jadi 1,7 miliar, terus mau WD, dananya terpending. Nah ini siapa yang benar, siapa yang salah, kita lihat. Di harianterbit.com ada klarifikasi dari TPFX Senin 3 April 2023. Ini di foto ada Kus Prianto dari kantor hukum FS Counselor, kemudian ada Direktur Utama PT Trijaya Pratama Futur, dia melakukan hak jawab ya. Harianterbit.com, Kus Prianto SH dari kantor hukum FS Counselor at Law bertindak berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Rizal Tua P. Hutasoid SH dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Trijaya Pratama Futur akan menggunakan hak jawab sebagaimana tertuang dalam UU Pokok Pers nomor 40 tahun 99 pasal 5 ayat 2. Hak jawab menanggapi press release Agung Saputra pada tanggal 30 Maret 2023. Broker trading forex gelapkan 1,7 miliar milik Agung Saputra. Klarifikasi nomor pertama adalah menanggapi pemberitahuan di beberapa media online yang menyatakan seolah-olah klien kami PT Trijaya Pratama Futur menggelapkan 1,7 miliar milik Agung Saputra. Dalam kesempatan ini kami bantah keras. Poin 2, bahwa PT Trijaya Pratama Futur atau TPFX tidak ada keterkaitan dengan pembatalan transaksi atas akun Agung Saputra. Poin 3, bahwa informasi yang kami dapatkan dari penyelenggara sistem perdagangan alternatif atau pedagang SPA, transaksi dari saudara Agung Saputra dibatalkan karena adanya transaksi yang tidak wajar atau wrong price. Pembatalan tersebut telah sesuai dengan trading rule yang telah disetujui ketika saudara Agung Saputra melakukan pembukaan akun secara online di PT Trijaya Pratama Futur. Nah ini poin 3 ini saya nggak bisa melihat lebih detailnya ya, karena versi PT TPFX bahwa transaksi tidak wajar itu harga yang salah ya atau wrong price, berarti bukan sebuah profit ya. Nah ini yang belum jelas karena dalam laporan tadi tidak ada kata-kata bahwa itu adalah profit dari trading. Makanya saya merasa agak aneh, dari saldo 21 juta tiba-tiba jadi 1,7 miliar. Itu kalau profit ya itu terlalu besar ya, karena biasanya profit itu kan pelan-pelan ya, di forex pelan-pelan naik. Kemudian ya kalau satu bulan profitnya 100%, itu pun dari 21 juta jadinya 41 juta, tapi dari 21 juta ke 1,7 M kalau itu benar real profit, memang agak aneh, bagi saya agak aneh. Maka di poin 3 ini bahwa memang order tersebut dibatalkan karena ada transaksi yang tidak wajar atau wrong price, itu salah harga ya. Pendalaman mengenai ini saya tidak paham ya,
karena memang tidak dijelaskan secara lebih detail di pemberitaan ini. Kemudian bahwa TPFX sudah sesuai rule ada di kesepakatan waktu pembukaan akun. Jadi kalau teman-teman membuka akun forex, memang teman-teman ada centang ya yang harus dicentang, itu atau SK atau syarat dan ketentuan atau terms of condition. Jadi yang harus dicentang, teman-teman harus melihat pasal-pasalnya dengan detail. Nah, ini masuk di dalam situ. Kemudian poin 4, bahwa nasabah PT Trijaya Pratama Future atau TPFX tidak pernah terkendala berkaitan dengan penarikan dana withdrawal nasabah, dan PT Trijaya Pratama Future senantiasa patuh serta taat terhadap regulasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, di mana nasabah ditempatkan pada rekening terpisah segregated account Lembaga Clearing Berjangka Indonesia sebagai penjamin nasabah dan digunakan hanya dalam proses penarikan dana atas instruksi nasabah maupun untuk pembayaran biaya transaksi nasabah. Poin 5, pengaduan Saudara Agung Saputra telah kami terima dan sedang proses. Saat sedang musyawarah mufakat di pialang berjangka telah selesai dilakukan, sehingga proses selanjutnya melalui mediasi di bursa berjangka. Poin 6, bahwa PT Trijaya Pratama Future atau TPFX sebagai pialang berjangka yang mendapatkan izin usaha dan persetujuan sebagai peserta sistem perdagangan alternatif tunduk pada peraturan perundang-undangan di perdagangan berjangka komoditi. Kami senantiasa akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang menjadi nasabah kami. Ini adalah hak jawab dari broker TPFX. Saya sebagai orang luar yang melihat pemberitaan ini, ada pengaduan dan ada hak jawab, atau pelaporan dan ada hak jawab. Jadi saya hanya menengahi saja. Yang saya lihat memang sepertinya itu benar-benar wrong price atau salah harga, karena memang ketika deposit 21 juta terus tiba-tiba saldo menjadi 1,7 M, memang agak tidak logis kalau itu benar-benar real profit ya, trading terus profit. Bahkan jika itu real profit, dalam pelaporan awal itu pasti dia keluar-keluar, dalam artian dia real melakukan trading dan dia bisa menunjukkan itu memang profit, real profitnya. Tapi di pemberitaan tidak pernah disebutkan bahwa itu real profit. Jadi bisa jadi memang itu benar-benar salah harga. Kalau teman-teman yang paham dengan situasi ini bisa tulis di kolom komentar, dan memang ada baiknya teman-teman benar-benar bisa pilih mana broker yang benar-benar aman dan tidak, mana benar-benar broker yang regulasi jelas atau tidak. Jangan sampai teman-teman sudah trading capek-capek dan profit, tapi profitnya tidak bisa di WD. Mari kita tunggu berita kelanjutannya lebih lanjut. Apakah kelanjutannya ada komplainan lagi dari pihak Agung Saputra, atau memang kasus ini sudah selesai, sudah clear. Kita tunggu hasilnya lebih lanjut. Sekian, terima kasih, salam profit.